Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah metode numerik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari solusi persamaan tak linier dengan menggunakan metode terbuka. Pada sesi ini kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson dan juga metode sekant. Yuk kita ikuti video ini selanjutnya. Pada bahasan sebelumnya kita telah belajar bagaimana persamaan tak linier atau persamaan non-linier atau persamaan nirlanjar. Anda dapat mempelajari melalui video seperti yang ada di pojok kanan atas. Persamaan tak linier yang telah kita pelajari umumnya terjadi dua model, yaitu polinomial atau orang menyebutnya sebagai suku banyak. Sebagai contoh misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5. Jadi ada x pangkat 4, ada x pangkat 3, ada x pangkat 2. Itu adalah polinomial atau polinom. Berikutnya adalah bentuknya bentuk transendental. Jadi mengandung bentuk trigonometri, sin, cos, tangen ataupun turunannya. Kemudian eksponensial, e pangkat, dan logaritmik, log ataupun ln. Atau mungkin juga gabungan dari polinom dan bentuk trigonometri atau eksponensial atau logaritmik itu. Misalnya contohnya persamaan tak linier adalah fx sama dengan x dikalikan dengan eksponensial x min 1 misalnya. Ini termasuk adalah persamaan tak linier. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bagaimana solusi dari persamaan tak linier dengan menggunakan metode grafik yang pertama. Kemudian kita juga sudah belajar tentang metode pengurung atau metode bracketing yang terdiri dari metode bisection dan metode posisi palsu atau false position atau biasa juga disebut dengan metode regula falsi. Pada sesi ini kita akan mencoba untuk membahas dua metode terbuka di mana perbedaannya dengan metode bracketing adalah ketika metode pengurung harus ada dua nilai awal yang akan dipakai untuk menebak di rentang mana akar itu ditemukan. Sedangkan metode terbuka kita tidak akan mengecek dari rentang tersebut karena kita hanya akan menggunakan satu atau dua nilai tebakan awal, namun kita tidak akan melakukan pengecekan seperti yang ada dalam bisection atau dalam metode posisi palsu. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode yang sangat familiar sebagai metode numerik untuk menyelesaikan persamaan tak linier yang berbeda dengan metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode bracketing. Ya, metode Newton-Raphson itu metode yang paling baik, dikenal paling baik karena sangat sederhana dan sangat cepat dalam perhitungannya. Di dalam mencari root atau akar dari persamaan tak linier, metode ini juga dikenal paling cepat. Metode ini basisnya adalah basis iterasi, bagaimana menemukan kekonvergenan dari perhitungan, di mana formula Newton-Raphson itu diturunkan dari ekspansi dari Taylor, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam fisika matematika, di mana suatu fungsi fx yang diuraikan di sekitar x itu misalnya dalam dari Taylor fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah dengan
F aksen XI dikalikan dengan XI plus 1 min XI ditambah dengan error pemotongan dari orde ke Z, kalau ini adalah XI plus 1 min XI. Jadi ini kita hanya akan mengambil sampai suku kedua. Kita tahu bahwa XI plus 1 min XI adalah delta atau selisihnya, kemudian F aksen XI adalah turunan dari fungsi itu. Jika kita mengambil sampai dengan suku kedua, seperti ini misalnya, kita XI plus 1-nya ini misalnya ditetapkan sebagai root dari fungsi XI plus 1, maka nilai dari f xi plus 1, karena ini sebagai xi plus 1-nya adalah root, maka nilai fungsi ini sama dengan 0. Sehingga kalau ini sama dengan 0, kita hanya punya f xi plus f aksen xi dikalikan dengan xi plus 1 min xi, seperti itu. Nah, dengan kita mengubah susunannya, dipindah ke ruas kiri dan kanan, dikumpulkan, maka kita akan memperoleh rumusan dari formula Newton-Raphson itu adalah XI plus 1 sama dengan XI dikurangi dengan Fxi dibagi dengan nilai dari turunan fungsi itu pada Xi. Ini adalah rumusan dari Newton-Raphson yang akan dipakai untuk menentukan nilai dari root suatu persamaan tak linier. Nah, pendekatan grafis dari metode Newton-Raphson, kalau tadi kita menggunakan metode Taylor untuk melakukan pendekatan di sana, kita tahu bahwa misalnya titik ini adalah titik biru, yang ini adalah root dari fungsi ini. Kemudian kita menentukan nilai awal atau tebakan awalnya itu adalah XI, misalnya XI. Di titik XI ini kita melakukan tebakan awal. Nah, XI ini memiliki fungsi dari Fx itu pada posisi XI, nilainya adalah Fxi di sini nih. Nah, kemudian kita buat titik antara di Fxi ini, kita buat satu garis singgung, ya, garis singgung dengan kemiringannya itu kalau disebut dengan slope, itu merupakan turunan dari fungsi itu di titik tersebut. Titiknya adalah xi. Nah, kalau kita buat garis singgung di titik fxi ini, maka kita akan, kalau kita teruskan, akan sampai pada memotong sumbu x di xi plus 1. Seperti itu. Nah, ini prinsipnya sama dengan menggunakan deret Taylor juga, menghasilkan hal yang sama seperti itu. Jadi slope-nya ini dapat kita tentukan juga, ya. Ini adalah fxi, ini titiknya titik 0, maka panjangnya ini adalah fxi min 0. Panjang yang di x ini adalah xi min xi plus 1 di sini. Slope atau kemiringan atau gradien itu adalah perbandingan antara ini fxi min 0, panjangnya ini, dibagi dengan yang arah x adalah xi min xi plus 1. Sehingga turunannya atau slope-nya ini dapat dilakukan dengan pendekatan grafis seperti itu, sebagaimana pada deret Taylor. Nah, walaupun metode Newton-Raphson itu dikenal konvergensinya sangat cepat, tapi di beberapa fungsi metode ini memiliki konvergensi yang agak lambat. Misalnya kalau kita memiliki fungsi yang seperti ini gambarannya, ya,
Kalau kita amati, kita misalnya menentukan pertama adalah X0. X0-nya di sini misalnya, X awalnya di sini. Kalau garis singgungnya kita buat, maka akan sampai pada XI di sini. X1 di sini. Ketika X1 nanti kita iterasi lagi, garis singgungnya di sini itu akan sampai di X2. X2 di sini garis singgungnya adalah di sini. Nanti dia akan sampai ke sini juga. Sehingga ini konvergensinya sangat lambat, bahkan ini akan tidak akan konvergen alias divergen. Contoh fungsi yang lain misalnya seperti ini, ya. Fungsi ini juga agak lambat, bahkan lambat kalau ini tadi adalah sangat mungkin bisa divergen. Ini agak lambat misalnya. Ini X0 di sini, garis singgungnya adalah di sini. Sehingga kita akan memperoleh garisnya di X1-nya di sini. X1 garis singgungnya di sini, X2-nya menjadi X2. X2 garis singgungnya di sini, X3 dan seterusnya, X4. Ini juga akan menyulitkan, tidak konvergen seperti itu. Demikian halnya untuk yang seperti ini. Kita tahu ini ada multiple root di sini, ada banyak root di sini. Ini juga sangat tidak konvergen, ya, sulit konvergensinya. Kemudian juga ini juga fungsi yang dia tidak menyentuh atau tidak memiliki akar, maka akan tidak peroleh divergen seperti itu. Nah, bagaimana dengan algoritma dari metode Newton-Raphson? Algoritmanya sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Yang pertama adalah kita harus mencari fungsi itu, ya, fungsi itu. Kalau dalam kita mencari suatu fenomena alam, misalnya di fisika, kemudian kita harus memodelkan fungsi itu dalam persamaan matematika. Ya, misalnya dulu kita memodelkan misalnya benda jatuh dengan hambatan. Kita telah memiliki satu model matematika. Dan jangan lupa dalam metode ini Anda juga harus bisa menemukan turunan pertama dari fungsi yang hendak kita analisis seperti itu. Nah, jadi kita harus pertama cari fx, yang kedua adalah cari f aksen x atau turunan pertama dari fungsi itu. X-nya bisa macam-macam, ya. X itu sebagai variabel bebas di mana Anda bisa nanti menyesuaikan dengan fenomena alam yang sedang dikaji. Misalnya fungsi massa, fungsi koefisien hambat misalnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi harus bentuknya adalah X. Berikutnya kita harus memilih nilai awal X, ya, nilai awal X yang kita estimasi sebagai root dari fx itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kita harus menentukan juga batas toleransi dari error itu sampai seberapa dekat yang akan kita peroleh pencarian dari root itu. Yang utama adalah di sini algoritmanya kita akan melakukan iterasi dari iterasi ke 0 atau ke 1 sampai dengan iterasi terakhir sampai batas errornya itu dipenuhi. Ya, batas errornya dipenuhi. Misalnya apakah sama dengan atau lebih kecil dari batas errornya kita. Nah, hal yang pertama adalah karena kita akan mencari error, kita akan mengupdate data X old, X lamanya sama dengan X yang kita peroleh di awal tadi. Kemudian kita akan menghitung delta X-nya. Delta X-nya itu apa? Yang tadi yang di belakang metode Newton-Raphson itu adalah min fx per f aksen X itu. Ya, fungsi X dibagi dengan turunan pertama dari fungsi itu. Kemudian kita mengupdate nilai X-nya. X adalah sama dengan X mula-mula ditambah dengan delta X ini. Ya. Kemudian kita hitung adalah errornya. Errornya approximate percent relative errornya kita hitung adalah X sekarang dikurangi dengan X mula-mula dibagi dengan X sekarang kalikan 100%. Ini adalah bagaimana kita mencari nilai error relatifnya seperti itu. Nah, sebagai contoh ini, misalnya kita diminta untuk menentukan akar positif dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8.
dengan nilai tebakan awal misalnya X sama dengan 1. Bagaimana kalau kita mau menggunakan metode Newton-Raphson ini untuk melakukan pencarian root itu? Tadi langkah pertama kita harus menentukan fxi-nya. Sudah ada. Fx sama dengan x kuadrat min 8. Kemudian kita harus mencari turunan pertamanya dari fungsi itu. Kalau kita punya fungsi adalah x kuadrat min 8, maka df dx atau turunan pertama dari fx ini adalah sama dengan 2x. Sangat mudah. Nah, coba kita akan menggunakan spreadsheet dengan LibreOffice Calc untuk menentukan nilai root dari fungsi x kuadrat min 8 ini. Berdasarkan perhitungan melalui spreadsheet calc itu nilai akar 8, ini kan akar 8, itu sama dengan 2,8284. Ya, root itu kan kapan dicapai fx-nya sama dengan 0. Kita coba untuk melakukannya di metode Newton-Raphson ini dengan menggunakan spreadsheet calc. Coba kita akan melakukan bantuan spreadsheet calc ini untuk menentukan nilai dari root dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 8 ini. Ya. Kita tentukan dulu xi-nya adalah 1. Pertama kita tentukan 1. Kemudian kita akan menghitung fx-nya. Kita tahu fx-nya adalah x kuadrat min 8. Turunan pertamanya adalah sama dengan 2x. Sehingga kita tinggal mengisikan di sini. Ya, fx-nya apa? Sama dengan x kuadrat, berarti ini kuadrat kan? Ya, kuadrat pakai cucuk ke atas gitu, min 8. Seperti ini. Nah, kemudian f aksen x-nya kita tentukan juga sama dengan 2 kalikan dengan x ini. Oke. Untuk menghitung x1, kita butuh xi min fxi dibagi dengan f aksen xi. Jadi xi plus 1, karena i-nya itu adalah 0, maka i per 1 adalah 1. X1 sama dengan, ini x1 sama dengan x0 dikurangi dengan fx0 dibagi dengan turunan pertama untuk x0. Seperti itu. Ya, rumus Newton-Raphson. Sehingga kita uraikan dalam fungsi dalam calc ini, kita teruskan ya, sama dengan x0 dikurangi dengan pembagian dari fxi terhadap f aksen ini. Terus kita dapatkan 4,5. Ya, ini sama, karena sama dengan rumus atas kita tinggal tarik ke bawah aja. EA-nya kita akan menghitung sama dengan apa? Nilai XI sekarang dikurangi dengan XI mula-mula dibagi dengan, ini kita kurung dulu. Kita kurung, dibagi dengan X sekarang dikalikan dengan 100%. Tentu ini adalah nilai absolutnya. Ya, kita berikan absolutnya seperti ini. 77,7%. Nah, sekarang X2 dengan cara yang sama. Kan X2 adalah X1 dikurangi dengan nilai fungsi dari X1 dibagi dengan nilai turunan pertama itu dalam X1. Seperti itu. Nah, kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Bisa. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah juga. Seperti itu. Nah, karena biar agar kita cepat, dari satu nariknya, tinggal kita tarik bersama-sama seperti ini. Seperti ini. Nah, oh, ternyata sampai iterasi ke-7 kita sudah memperoleh nilai root-nya, xi-nya. Berapa itu?
2,828421 Jadi, kalau kita lihat, nilai perhitungan sebenarnya adalah 2,82842725 persis sama dengan yang kita hitung melalui metode Newton-Raphson ini. Sangat gampang dengan menggunakan metode ini. Sangat cepat konvergensinya. Tapi ingat, ada beberapa yang tidak dapat konvergen, terutama fungsi-fungsi yang memiliki root yang banyak. Seperti itu. Untuk latihan, kalau Anda sudah mencoba tadi, maka untuk latihan Anda nanti silakan dicoba untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini. Yaitu sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian tertentu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Jika setelah 4 detik benda jatuh, maka kecepatannya itu 36 meter per sekon. Koefisien gesekan benda itu adalah 0,2525 kg per meter. Nah, kalau Anda diminta untuk misalnya menggunakan metode Newton-Raphson ini untuk mengestimasikan massa dari benda tersebut, maka kita bisa melakukannya. Jadi ingat tadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita harus mencari fungsi itu. Fungsinya sudah pernah kita temukan. F sebagai fungsi dari M sama dengan akar G M per CD, tangan hiperbolikus, dari akar G CD per M kalikan dengan T, dikurangi dengan V sebagai fungsi dari waktunya. Coba Anda temukan turunan pertama dari fungsi ini. Sangat gampang. Ya, karena ini adalah fungsi turunannya adalah fungsi dari M. Jadi dfm dm. Seperti apa turunan pertamanya. Nah, baru Anda masukkan ke dalam perhitungan itu. Oke, saya kira mudah. Metode Newton-Raphson sangat-sangat mudah. Sehingga Anda bisa mencobanya dengan bantuan perhitungan menggunakan LibreOffice Calc atau mungkin spreadsheet Excel, atau Anda bisa menggunakan pemrograman semacam Python ataupun Octave. Kita akan lanjutkan kuliah ini untuk materi metode sekant. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari, silakan tulis di dalam kolom komentar.